saya training OB, ini manajer saya sudah pakai dasi. Terus saya jadi supervisor, jadi store manager kan. Yang tadinya store manager saya jadi asisten saya. Di struktur manajemen atasan ini kita panggil Pak. Betul. Ya, mau di luar panggil bro, panggil namanya. Ya kita kan mesti teladan kasih contoh kan. Dia tadinya atasan jadi bawahan saya, dua-duanya. Panggil Nurul. Saya nggak apa-apa, silakan mau panggil Nurul di luar mana. Tapi ini di kerjaan kok. Saya panggil, saya harus punya leader, harus keluar saat ini. Apapun yang terjadi, saya panggil, duduk semuanya. Selama ini saya merasakan dari bawahan manggil Anda Bapak. Sekarang Anda sebagai bawahan saya panggil Nurul. Dari dulu manggil Nurul saya udah mau, karena sebagai bawahan saya. Sekarang Anda tuh bawahan saya. Seorang atasan aja panggil Bapak, panggil Ibu. Anda bawahan panggil Nurul. Bukan gila jabatan, tapi hargain dirimu, hargai struktur manajemen. Saya selama ini sudah tak sabar-sabarkan kok seperti ini. Mas Nurul, dulu katanya pernah jadi OB. Iya. Sempat dihina nggak sih sama teman-teman, Mas? Sempat. Kalau teman sih nggak. Saya pas ngepel, karena itu di Swalayan waktu itu memang dibilang terbesar di Semarang, karena yang lainnya belum ada waktu itu. Depannya itu ada kampus. Dia masuk lewat, nggak makan di restoran. Kerja kan pakai topi. Ini diinjek-injek, diledekin. Mas, panas ya mas kok pakai topi? Dia ambil topinya? Diginiin man, diambil. Loh ini anak-anak kuliah kok kayak gini gitu loh. Panas ya mas pakai topi? Terus saya bilang gini, apa sih aku nggak ganggu Anda, kenapa tanya-tanya seperti itu? Anda ngeledek gitu. Mas, kalau berani ambil topi silahkan. Anda gentle kan bilang. 5 orang. Saya nggak, kalau saya kerja nggak pakai topi dikeluarin. Ini uniform saya mas yang harus pakai. Apa salahnya gitu? Anda beruntung bisa kuliah. Mungkin Anda lebih beruntung saat ini sama Anda, sama saya. Tapi kalau Anda gentle, ambil topi saya. Nah, tantangan kalau sudah naik jabatan saya, naik jadi supervisor, itu dari sama-sama satu level OB jadi naik supervisor, ini tantangan juga rada keras ini. Gimana tuh? Kan tadinya satu level, kita jadi atasan, ya kan? Dia kan mau disuruh mentang-mentang jadi atasan. Ingat nggak kita satu ini? Ini kan kita leadernya kan harus muncul. Jadi ada yang tak suruh nggak mau. Ngajak berantem, nanti keluar. Oke, saya keluar nanti. Closing restoran, ketemu di sana. Aku nggak, saya tuh kan takut dia berantem. Saya nggak bisa nakal. Oke, ketemu di perempatan sana ya. Iya. Jadi di perempatan situ pasti ada polisi. Nah, saya ajak ke sana. Oke, situ, sampai situ dia bawa kayu gini. Pak, itu Pak mau ini. Dia kan ada ini mau menghadang saya. Nah, polisi kan keluar, dia kan kabur. Cerdas saya ini, kan. cerdas ini. Benar ya, saya lakukan itu. Terus jadi supervisor nakal sampai di bawah bawa ayamnya gini. Saya keluarin semua. Nantang saya lawan satu apa keroyokan. Itu turun karena dari matahari saya turun bawah. Nah di situ saya di Kudus, SMA saya di situ ada warung itu biasa buat ngutang saya kalau nggak punya uang. Dia ngajak berantem kan, tak keluarin kan, tak panggilin putranya. Mas Anto mana Mbah? Nombalin. Ini ngajak mau berantem. Itu di sana panggilin. Ya kan taekwondo juga, karate. Mas beresin mas ini. Ampun loh. Kok tahu di sini lah, kamu belum lahir saya udah nongkrong di sini, tak kasih tahu ya, SMA saya di situ. Karena saya tuh dari Semarang, tahunya kan Semarang, bukan nggak mengenal Kudus. Padahal Kudus itu
3 tahun kan. Yang berat lagi apa Pak? Saya training OB, ini manajer saya sudah pakai dasi. Terus saya jadi supervisor, jadi store manager kan. Yang tadinya store manager saya jadi asisten saya. Wow. Bagaimana seorang leader itu? Di struktur manajemen atasan ini kita panggil Pak, Gitu. ya. Mau di luar panggil bro, panggil namanya, ya kita kan mesti teladan kasih contoh kan. Dia tadinya atasan jadi bawahan saya, dua-duanya. Panggil Nurul. Saya nggak apa-apa, silakan mau panggil Nurul di luar panggil. Tapi ini di kerjaan kok. Saya panggil, saya harus punya leader, harus keluar saat ini. Apapun yang terjadi, saya panggil, duduk semuanya. Gini. Kamu tuh becus kerja apa enggak? Selama ini saya merasakan dari bawahan manggil Anda Bapak. Sekarang Anda sebagai bawahan saya panggil Nurul. Dari dulu manggil Nurul saya udah mau, karena sebagai bawahan saya. Sekarang Anda tuh bawahan saya. Seorang atasan aja panggil Bapak, panggil Ibu. Anda bawahan panggil Nurul. Bukan gila jabatan, tapi hargain dirimu, hargai struktur manajemen. Kamu bisa kerja nggak? Kamu tuh nggak becus kerja yang lama. Kalau becus kerja, mestinya jadi atasan saya, bukan jadi bawahan saya. Kamu ngikutin aturan manajemen atau saya keluarkan. Saya bilang gitu. Akhirnya dia, ya Pak, mohon maaf, saya bilang. Saya selama ini sudah tak sabar-sabarkan kok seperti ini. Kalau saya digituin terus, nanti kan level ini nggak akan respect ke saya. Gitu. Jadi cukup menantang ya dulu ya, iya, banyak yang... karena regional manager saya ngasih tugas saya ini ya. Bro, kamu berani nggak pegang yang di Simpang 5? Wih, ini outlet terbesar di Jawa Tengah waktu itu. Saya balik tanya ke RM saya, Bapak mau hanya ngomong, menguji saya, atau hanya bercanda? Loh, maksudmu gimana, Rul? Lah, Bapak bilang, mau nggak pegang di situ? Berarti setengah-setengah ini. Bapak kalau setengah-setengah jangan gitu, jangan paksakan. Kalau Bapak ngasih tunjuk, Rul, kamu pegang Simpang 5. Ya saya siap ini. Oh iya, saya salah, Rul. Nah, kalau Bapak ngasih tugas, saya harus pegang satu outlet yang besar itu, kasih. Dan Bapak harus punya tanggung jawab juga. Kalau saya salah, jangan salahkan saya. Karena Bapak menentukan, dan saya harus di backup, dibimbing. Waktu naik jabatan, Bapak harus punya backup saya. Tapi kalau salah, sikat saya. Kalau Bapak nggak ngasih wewenang kekuasaan di sini, saya nanti dilecehkan dengan ini satu angkatan loh. Gitu. Sampai sekarang masih ingat beliau. Di Medan sekarang masih atasan saya, guru saya. Berapa lama kerja, Mas? Di CFC 9 tahun. 9 tahun. Ya. Dari OB sampai pangkat terakhir Area manager. Area audit, manager. Iya. Cepet banget ya. Karena memang karir ada di situ. Gitu. Terus gimana tuh bisa naik begitu cepat? Kan bahkan nyaingin beberapa dari atasan Mas Nurul. Yang lama itu saya dari kasir ke supervisor. Itu lama sekali. Saya tes itu 3 kali, mau dari kasir ke supervisor itu saya nggak lulus 3 kali. Nggak lulus. Saya orang kan ada kesabarannya. Jadi panel dites untuk jadi supervisor nggak lulus. Saya menghadap manajer saya. Pak, saya mau bicara. Apa, Rul? Duduk, Pak. Duduk. Apa yang menanyakan? Kenapa saya tes supervisor tidak lulus sampai ke 3 kali? Bapak kan ikut ngetes, masa nggak memperjuangkan anak buah? Saya cerdas cermat nomor 1, piagamnya ada. Saya bilang gitu. Bapak nempel di dinding karyawan teladan, itu fotonya masih ada. Saya bilang gitu. Motong ayam tercepat, bikin mayones tercepat. Apa? Kurang apa saya? Administrasi, oke, aku kalah dengan dia karena kasir mestinya tertib administrasi. Bisa. Tapi operasional secara keseluruhan, saya ngepel terbersih. Teman-teman kalau saya habis ngepel,
tidur di lantai, katanya seperti di masjid bersih. Apakah yang nggak lulus, saya bilang gitu kan. Kamu nggak lulus tahu nggak? Makanya saya tanya Pak, mestinya Bapak kan ngasih tahu supaya lulus kemarin. Kamu nggak lulus karena nggak bisa senyum. Bener. Makanya pepatah orang Chinese-nya, kalau belum bisa senyum, jangan buka toko. Dipelajarin, tak pelajarin, dikasih itu. Oh iya, berarti kita harus ramah. Itu benar, filosofinya itu benar gitu. Nggak lulus. Aku harus semangat, orangnya nggak bisa senyum saya. Setiap mau berangkat mau senyum. Bener itu, senyum, nggak bisa senyum. Akhirnya bisa senyum. Dah aku bisa senyum menghadap. Aku udah bisa senyum, kapan dites? Maksa senyum. Iya belajar senyum lah. Akhirnya di panel tes saya bisa senyum, baru lulus. Terberat itu jadi supervisor nggak lulus itu. Karena nggak bisa senyum. Nggak bisa senyum. Namanya tabak-tabak begitu. Iya senyum. Jadi harus mau berangkat kerja, ada cermin, dulu ya sisiran, ayo senyum. Kamu belum bisa senyum. Orang kan harus ada, mestinya tahu ya kelemahan dan kelebihannya. Nah kalau ibaratnya saya harus lihat muka saya tanpa bercermin kan nggak bisa. Betul. Gitu. Sekarang kan saya harus bercermin kekurangan saya, apa kan orang lain yang menilai, bukan saya. Betul. Nggak gampang loh kalau biasanya nggak bisa senyum, akhirnya mesti kepaksa senyum terus-terusan ya. Tapi kalau jadi 9 tahun akhirnya jadi area manager. Ya. Terus kan udah enak tuh, gaji udah gede tuh kan Mas saat itu. Jabatan keren. Tapi gaji ini bilang gede ya disyukurin saja. Karena saya kerja di situ ya dibilang gede ya enggak, dibilang enggak ya kenyataannya posisi area manager saya punya nikah ya kalau pulang ya masih makannya super mie yang instan kan berarti kurang. Tapi kan saya dapat ilmu yang sangat luar biasa dari situ gitu. Itu lebih berharga daripada masalah salary. Terus bisa bikin bisnis gimana? Karena kalau saya dari dulu kan bener-bener dari OB sampai area manager kan pasti hidupnya udah jauh lebih nyaman ya Mas ya. Ya. Dan biasanya kan orang udahlah udah enak nih jadi area manager, mau ngapain lagi sih? Dan bisa bikin untuk mulai bisnis lagi dari awal, banyak orang berpikir kayaknya resiko deh, bahaya deh. Jadi malah gini, saya masih posisi area manager, saya tuh kan dipasrahin temen plus atasan, kamu bikin fried chicken gitu. Nih tak kasih modal 45 juta waktu itu. Jadi saya area manager, saya bikin fried chicken dan itu booming juga. Dengan syarat waktu itu perjanjian ada uang kesejahteraan, ada uang ibadah, ada ini. Itu yang aku minta tidak untuk saya tapi untuk tim. Jadi ada uang kesejahteraan, uang ibadah. Iya gitu. Ini semakin berkembang kok ini nggak jalan. Jadi saya mundur. Jadi saya waktu itu anak saya yang kembar ini usia 9 tahun, saya sebagai area manager di CFC, sebagai direktur di fried chicken, sebagai pedagang kaki lima. Jadi kalau ini saya nggak kerja atau pulang sore ini saya jualan pisang goreng, tahu Sumedang di tepi jalan. Nggak sambil gengsi gitu. Tuh, area manajer jualan pisang goreng. Buat apa gengsi, demi anak saya. Bener. Anak dua kembar, yang satu saya gendong sambil goreng, sambil pakai troli. Walaupun di situ berapa tahun tutup nggak bisa. Saya kan lihat ada orang jual pisang goreng waktu itu omset sehari 5 juta. Kenapa dia bisa? Nah saya nggak bisa, belum bisa waktu itu. Tapi saya ada pelajaran buat saya yang sangat berarti. Berarti saya punya posisi jabatan seperti itu, masih jualan kayak gini. Oh mental saya udah tumbuh. Mental saya kembali ke seperti ini pun saya tumbuh kan, siap gitu. Makanya saya nggak mau perusahaan ini naik
akhirnya baru saya tinggalin CFC dengan keluar baik-baik, mengajukan pengunduran diri, itu pun sempat ditolak karena waktu itu habis krisis saya bisa bangkit seperti itu. Apa yang saya lakukan pahit waktu itu, gaji mundur sampai tanggal 18 saya lakukan, tapi waktu itu saya pegang area saya masih the best profit di CFC. Iya. Mas, waktu itu gimana tuh bagi waktu kerjaan tiga kerjaan? Ya kalau yang dua kan bisa delegasi. Yang untuk chicken itu Ya, dan cuma CFC. kan kita kan kalau CFC kan masih profesional, udah ada tim, ada asisten segala. Jadi jam 9 sampai jam 5 lah ya. Biasanya jam 4 udah pulang. Oke, Kalau baik. masuk pagi, kalau masuk malam kan jam 9 jam 10 pulang. Kalau yang pagi, yang satunya juga. Ini kan saya bagaimana sih seorang leader kan nggak harus terjun langsung, bagaimana mendelegasikan dan bagaimana ini memanusiakan tim. Jangan punya prinsip. Kalau saya mungkin ada orang punya prinsip dia adalah bos, selagi itu dia walaupun salah kembali lagi pasal 1 bos. Kita nggak bisa kayak gitu mungkin ya saat ini ya. Sama terkadang saya bilang ada customer komplain, saya itu raja karena bilang itu mungkin zaman dulu saya bilang gitu. Kalau sekarang prinsip saya customer adalah orang yang punya uang. Kalau customer itu raja, mungkin ini nggak boleh ngerokok, terus mungkin apa harus raja yang ngerokok seenaknya kan nggak mungkin. Terus ngacak-ngacak dia makan ya pakai sambal, dia ini nggak di, ya kita tegur dong. Ini kan mubadir, ya kan? Yang itu kan seperti nggak menghargai kita. Yang Betul. kalau dia raja merasa raja kan nggak berani negur, ya kita harus tegur dong. Kan mungkin hal-hal seperti itu. Jadi lumayan ya, itu kerjaan 3 diatur, waktu dengan keluarga juga pasti kurang banget ya Mas ya? Bilang kurang, tapi bisa bagaimana mengatur komunikasi ya. Dan akhirnya berhenti dari CFC di tahun berapa tuh Mas? Tahun 99 berapa lah, 99 kalau nggak salah ya. Setelah krisis ya? Iya, setelah krisis. Setelah krisis sudah settle semua sih, saya keluar. Cabang Rocket Chicken saat itu berapa Mas? Belum ada. Belum Tapi ada? kan saya fried chicken yang lain. Oh, ini bukan Rocket Chicken saat itu? Bukan, masih fried chicken lokal. Oh. Dan kemarin itu sempat menguasai Jawa Timur. Udah masuk di Jabodetabek juga. Tapi kayaknya nggak ngerti, ada kesalahan di mana saya nggak ngerti. Gini, kalau saya amatin sih kemarin bikin restoran itu retail yang paling sulit. Jadi Tidak bisa seperti swalayan yang bisa sehari ini buka 100 mungkin bisa swalayan karena kan sistem barang udah jadi semua. Kalau restoran itu kan mengolah seperti pabrik dan bisa menjual langsung ke customer-nya sendiri. jadi udah sempat bangkrut ya Mas? Bukan punya saya. Ini punya, tadi saya bilang punya temen sama atasan ngasih modal 45 juta untuk bikin brand. Oke. Nggak tak sebutin, kenapa saya sebutkan. Oke, baik. Jadi nggak usah disebutin ya brandnya. Nggak sebutin. Saya direktur di situ, gaji 10 juta 2009, gaji 10 juta, punya saham 8%. Oh, baik. 8% itu setelah saya mau keluar Januari, Februari, Maret 3 bulan itu saya dapat 500 juta. Wow. Itu dengan pendidikan SMA ya saya di Jogja hidup dengan pendapatan segitu udah lumayan. Banget. Gitu. Banget. Tetapi hati saya nggak bisa, udah nggak cocok bukan karena saya pengen tim itu sejahtera semua, tapi sesuai dengan posisi jabatannya. Nah tadi saya bilang dana ibadah, saya pengen dana ibadah, kok nggak keluar gitu loh. Nah ini kan awalnya, ini kan saya mengingkari janji karena dulu saya pengennya seperti ini. Saya sebagai atasan ngomong A udah ke bawahan udah nyatet, kan harus saya terus ini. Tapi kalau nggak, yang punya saham lebih besar nggak ngasih, ya saya kan kalah. Akhirnya saya putuskan keluar Di tahun
tahun 2010. 2010 keluar. Ya. Baik. Januari, Maret saya putusan keluar, Februari saya mendirikan Rocket Chicken 2010. Oh. Jadi Rocket Chicken berdiri, ini saya cuti ambil 1 bulan karena saya kerja lama di situ. Sendiri buka Rocket Chicken atau bareng-bareng temen? Sendiri. Saya sendiri. Gaji udah 10 juta kan lumayan, nekat banget ya? Lumayan. Saya cuman waktu mau keluar bilang sama istri, "Mah, saya mau keluar." Keluar mau kemana? Saya bikin brand sendiri. Boleh kan? Istri hanya jawabnya, boleh. Yang penting hatinya papa senang. Tapi air mata keluar. Istri sudah terbiasa sebelum baru anak 1, istri itu kerjanya kalau malam. Kerja mulai jam 9 malam sampai jam 8 pagi. Istri? Iya. 9 malam sampai jam 8 pagi? Iya. Karena bikin kue, bikin roti, bikin donat, bikin roti pisang. Jadi semalam itu sendirian itu dibikin sekitar 500 sampai 600 piece. Ditangani sendiri. Kalau saya kuat bantu itu saya posisi area manager itu masih bikin donat. Kenapa donat bundar kayak ini? Tadinya kecil gini ya, pakai stick ini diputer ini, kan lebar jadi bundar. Itu saya jalanin. Setiap pagi jam 8, jam 7 diambilin orang udah dijual. Nanti kalau nggak habis dikembalikan. Dan istri nggak pernah minta uang dari keperluan itu. Sampai sekarang pun nggak pernah. Kamu minta uang gitu, nggak pernah. Nah, saya berhenti. Saya nggak boleh ngurusin roti, nggak boleh begitu. Istri hamil lagi. Ini kan yang pertama udah TK. Ini hamil pendarahan, capean mungkin, lihat darah. Saya malah pingsan. Lihat darah saya pingsan. Mas Nurul yang pingsan? Iya, istri bersihin sendiri. Akhirnya bawa ke rumah sakit. Saya udah firasat nggak baik. Firasat baik ya. Nonton film kok kembar. Saya sambil nunggu moco koran ini, kok kembar? Apa kok lihat kembar terus masuk rumah sakit di USG, kembar pendarahan 18 hari. Saya udah pikiran saya, anak saya seperti apa ini nanti ya, pendarahan kayak gitu, khawatir saya cacat. Terus 18 hari nggak selesai, gaji saya waktu itu 700-an lah. Bawa pulang, kakak saya tahu, "Mas, istri bawa pulang. Udah sembuh? Belum. Masih pendarahan? Masih." Kakak saya langsung bilang, "Awas, saya dari Semarang langsung ke Jogja. Kalau sampai saya di Jogja, istrimu masih di rumah, tak habisin kamu." Saya dimarah-marahin. Saya nangis ya. Kos-kosan kontrakan saya, pepetnya sungai, belakangnya makam. Di situ saya duduk di situ merenung gimana ini perjalanan Semarang Jogja 3 jam, kakak saya nyampe gimana, bingung saya. Ada orang tua, ini fakta, kenyataan ya, ada orang tua bawa sepeda, jalan berhenti, di depan saya berhenti. "Mas, kamu mikirin apa? Kamu ada masalah ya?" Terus, "Iya," gitu. "Ada masalah istri gini-gini." "Sana bawa ke dokter Lukas Samirono." "Di mana?" "Cari dokter Lukas Samirono." Udah, dekat sate yang jualan sate sana. Saya terus yakin percaya, saya berangkat ke sana. Tak ajak langsung konsultasi sama dokter Lukas. "Dok, saya ada masalah ini. Kemarin di mana?" "Bethesda." "Siapa yang nanganin dokternya?" "Nanganin kayak gini kok nggak bisa. Itu kalau anak buah saya bisa. Katanya harus tenang." "Enggak. Kalau mau nurut sama saya, maksimal 2 hari udah boleh pulang. Mari kan. Udah sembuh." Gitu. "Kok gampang banget, Dok?" "Ya udah ngikut. Kalau ngikut ya udah puasa, nanti saya tanganin."
1 jam puasa apa berapa jam itu lupa, 1 jam kalau salah. Bener kakak saya nyampe, mana istrimu? Sudah di rumah sakit. Udah selamat, berarti saya kalau nggak ini dihabisin bener kakak saya. Keras tapi sayang. Kalau saya salah, memang keluarga saya keras, tapi aslinya kerasnya keras sayang untuk saya. Jadi kerasnya bisa digebukin gitu? Wah bisa. Udah biasa dulu kalau ngaji saya nggak bener, ini pakai kak ini cekuar gitu. Salah gitu udah biasa, nangis ya. Didikan keras saya. Ngaji salah lafalnya toas. Masih Keras ya? Iya. Disiplin. Telat ngaji diajar. Tapi keajaiban ya Mas ya, bisa ketemu dokter Lukas itu ya? Iya. Bener ditanganin 2 hari suruh pulang. Kasih perawatan terus minggu. Sampai mau melahirkan tanggal 15 saya datang check up, cek ya istri. Mau dilahirkan tanggal 17 apa gimana gitu. Di sini berapa dok? Di sini 12 juta. Dua-duanya. Satu anak 12 juta. Saya bayar uang dari mana dok? Apa pakai daun? Jawabnya dokter, gampang, yang penting lahir. Ini anakmu bagus-bagus, kenapa kamu tak kasih selama ini itu vitamin gitu. Ini bagus-bagus. Kalau nggak percaya gini aja, lahir di sini 2, yang 1 bawa pulang, yang 1 buat saya. Enak saja anak dikasih-kasih kan, saya bilang gitu. Ternyata dokter itu katanya sih nggak punya anak kandung, tapi anaknya angkat banyak sekali sampai dikuliahkan. Luar biasa ini. Luar biasa ya. Iya. Ternyata bener. Mau tak lahirkan tanggal 18 bisa. Nggak usah dok, biar lahir sendiri. Tanggal 20 pagi pendarahan. Ini mau lahir, bawa ke Bethesda. Ini lahir 12 juta, uang dari mana? Bingung saya. Terus tetangga ada suster rumah sakit Bethesda. Udah mas, yang penting ke sana. Kamu punya BPKB mobil kan? Nanti buat jaminan saya aja. Kalau nanti nggak cukup ini tak kasihkan. Mobil Corolla 70 apa 75 itu berapa? Saya dulu beli ada 12 juta. Wes nggak apa-apa, harganya nggak nutup, nggak apa-apa, yang buat jaminan. Periksa di USG, ini Malang, bayi anak saya harus operasi, udah tanda tangan gitu operasi. Tapi jam 11 saya bingung, saya telepon security perumahan, termasuk perumahan elit di Jogja. Aku butuh darah AB. AB lagi Iya. darahnya. Nggak ngertinya di perumahan itu ada 5 orang AB. Datang semua ke rumah sakit. Loh mas, jenis apa? Pagi pak. Jenengan pagi. Terus yang jaga rumah ini perumahan sebesar itu siapa? Nggak ada. Tinggal semua. Kalau ada gimana? Lebih mahal mana pak dengan nyawa? Nangis saya terenyuh dengan yang saya kenal 1, yang lain teman-temannya ini aku nggak begitu paham. Gitu. Diambil semua buat donor dana. Sekitar jam 11 lahir dengan sendirinya, selisih 5 menit tanpa sesar. Dokternya meluk saya, minta maaf, ini di luar keajaiban, di luar kemampuan saya, di luar ini udah keajaiban dari Tuhan. Lahir normal semua, susternya teriak-teriak nih habis di sini. Nah di situ waktu mendarat istri berhenti ngurusin rotinya, ini saya lakukan. Ajaib ya mas ya. Iya. Dan lahir dengan 3,2. Itu standar anak lahir bayi biasa ya. 2 Untuk enam. kembar ya. Kembar. Untuk kembar ya. Iya. Dan jadi benar-benar sebuah keajaiban itu ya. Nah, keajaiban ya. Keajaiban. Saya bersyukur. Saya mendirikan Rocket Chicken ini awalnya tidak pakai modal uang sama sekali. Omset pertama 5 juta 5 juta per sehari. sehari. Terus berikutnya 7 juta. Justru kalau 2019
seminggu terkadang 15 cabang sampai 20 cabang pernah. Jadi puncak kan 2019 itu kan 1 tahun buka 253. 2019. 2019. Saya seneng banget itu.